Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah tentunya masih di pembahasan salat at-tatawwu, salat sunnah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan salat sunnah rawatib. Kita sudah sebutkan salat sunnah rawatib. Di pertemuan ini kita lanjutkan lagi masih terkait dengan salat sunnah, tambahan dari apa yang telah lewat. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di hadis nomor 346, walil khamsati anha, man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Juga dalam riwayat Imam 5 di sini maksudnya Al-Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Anha darinya, yaitu dari Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Kata beliau, man hafadh al arba'in qabla dhuhr, siapa yang menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, haramahallahu ta'ala 'alan nar, maka Allah mengharamkan dia atas neraka. Ini keutamaan salat sunnah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Salat sunnah sebelum zuhur dan setelah zuhur. Kita sudah sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, masuk dalam rawatib 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kemudian ditambah dalam riwayat Ummu Habibah 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Maksudnya sebelumnya 2, kemudian sekarang menjadi 4. Artinya ada tambahan 2 sebelum zuhur lagi dan ada 2 setelah zuhur. Jadinya 4 rakaat. Dan di sini disebutkan keutamaannya. Ini yang perlu kita ingat kembali. Salat sunnah itu memiliki keutamaan. Itu 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Keutamaannya haram atas neraka. Tapi bagi yang hafal, menjaganya, bagi yang terus melakukannya, ini yang di sini haram atas neraka, artinya dijanjikan surga. Kata para ulama, hadis ini adalah menjelaskan keutamaan. Ini hadis termasuk hadis fadhail al-amal. Hadis menunjukkan keutamaan dalam beramal. Yaitu di sini secara khusus keutamaan bagi orang yang menjaga salat sunnah. Keutamaan bagi orang yang menjaga salat sunnah. Kita sudah dengarkan sebelumnya. Menjaga 2 rakaat sebelum salat subuh, itu sebelum melakukan salat subuh, setelah masuknya waktu, itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haram neraka. Ini menunjukkan sama kita bahwa salat sunnah ini bukan hanya pelengkap. Salat sunnah ini bukan hanya pelengkap salat wajib, tapi dia memiliki keutamaan tersendiri. Di antara yang kita sudah ambil. Kemudian beliau berkata,
Berikutnya, wa ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasan wa Ibnu Khuzaimah wa Sahih. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang sholat arba'at qabla asar, sholat 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar, yaitu setelah adzan, sebelum sholat asar fardu. Sholat 4 rakaat sebelum asar. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau hasankan. Kemudian Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini, yaitu hadis yang barusan kita dengar. Apakah dia hadis yang sahih atau dia adalah hadis yang dhaif? Kalau yang disebutkan oleh penulis, belum mengesankan hadis ini adalah hasan, dan juga bahkan Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Bahkan Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Dari sementara sebagian ulama lagi yang lain dari ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Karena di dalam sanadnya terdapat rawi bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Mihraj Al-Imam Ad-Daruqutni serta Ibnu Ma'in berkata tentangnya la ba'sa bi. Tidak masalah tentangnya, tidak masalah tentangnya. Tapi Abu Zur'ah berkomentar, wahin itu lebih rendah dari doi. Sakit ini rawi lemah. Demikian pula dilemahkan oleh Ibnu Mahdi. Bahkan berkata Al-Fallas, rawah anhu Abu Dawud At-Tayalisi. Rawi ini Muhammad ibn Muslim ibn Mihraj meriwayatkan darinya Abu Dawud At-Tayalisi, tapi manakir yang diriwayatkan adalah hadis-hadis mungkar. Makanya Ibnu Adi rahimahullahu taala beliau bawakan di kitab Al-Kamil, demikian pula Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mizan, yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar, hadis yang dhaif, hadis yang dhaif dengan sanad yang disebutkan. Karena para ulama hadis berselisih dalam mensahihkan hadis ini, maka hasil atau buah dari situ mereka juga berselisih hukum sholat sunnah sebelum asar. Ketika mereka berselisih tentang hadisnya, maka mereka berselisih terkait dengan hukumnya.
Sebagian ulama rahimahumullah, sebagian ahli fikih menyatakan sunnah. Salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Karena hadisnya sahih. Karena hadisnya sahih. Sementara sebagian ahli fikih lagi yang lain menyatakan tidak sunnah 4 rakaat sebelum asar karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Iya. Disebabkan alasan tadi. Ada rawi yang dhaif yang bernama Muhammad ibn Muslim ibn Mihran. Untuk keluar dari istilah pendapat, karena juga ini bukan sholat sunnah rawatib, maka seorang yang lebih meyakinkan dia sholat sunnah 2 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Kalau mau keluar dari istilah pendapat, karena ini para ulama hadis saling tarik menarik. Ini bisa dipakai berhujjah atau tidak? Karena para ulama berkomentar terkait dengan Muhammad ibn Muslim ibn Mihran. Dan kita ketika dalam masalah para ulama hadis berselisih dalam hukum rawinya, maka pada asalnya paling rendah adalah kita tawakkul. Kita tidak mengamalkan. Karena kalau kita mengamalkan, kita beramal dengan hal yang ragu. Maka saya bilang tadi yang paling yakin adalah kita sholat sunnah 2 rakaat saja. Karena itu hadisnya sahih. Itu hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, baina kulli adanain sholat. Antara setiap adzan dan iqamah itu ada sholat. Ada sholat sunnahnya 2 rakaat antara setiap adzan dan iqamah. Itu lebih jelas. Itu adalah lebih jelas dan lebih sahih dibandingkan hadis yang disebutkan tadi yang diperselisihkan oleh ulama hadis ya tentangnya. Oleh ulama hadis tentangnya. Ini tentang sholat sunnah sebelum sholat asar. Dan sepakat para ulama dia tidak ada sholat rawatib. Tidak ada sholat sunnah rawatib. Ada yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang kita ambil di pertemuan sebelumnya. Rawatib itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada asar. Tidak ada disebutkan asar. Jadi otomatis ini sholat sunnah sebelum asar bukan rawatib. Bukan hal yang biasa Nabi lakukan. Bukan hal yang biasa Nabi lakukan. Tidak dinukil dari perbuatan Nabi, yang dinukil hanya ucapan tadi yang barusan. Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini ucapan. Kalau perbuatan tidak dinukil dari Nabi SAW. Dan ucapan ini diperselisihkan. Ucapan ini diperselisihkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendoibkannya. Dan kalau kita melihat komentar dari ulama yang mendoibkan, itu lebih kuat daripada yang mensahihkan. Kemudian berikutnya kata beliau, wa Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi thumma qala fi thalithati liman syaa'a karahiyata an yattaqidaha an-nasu sunnatan rawahu Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban
Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat qabla al-maghribi rak'atain. Wali muslimin an Anas kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syams. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna wa lam yanhana. Ini terkait dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Kata beliau dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah sebelum salat maghrib." Itu sudah azan. Itu yang dipahami. Bukan sebelum masuk waktu maghrib. Karena tidak boleh salat saat matahari turun. Itu terlarang waktunya. Salatlah sebelum salat maghrib, setelah masuk waktu. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib 3 kali. Dan Nabi berkata di kali yang ketiga, bagi yang mau. Ini ucapan ini penting dalam pendalilan. Bagi yang mau. Belum ucapkan itu karena tidak ingin manusia menjadikan sebagai sunnah yang rutin dilakukan. Dalam riwayat Ibnu Hibban, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, beliau berkata bahwa Nabi SAW sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Dalam riwayat Muslim dari Anas, beliau berkata kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Nah, ini menjelaskan tadi, sholatlah sebelum maghrib maksudnya setelah azan maghrib. Karena di sini dikatakan setelah matahari terbenam. Ketika matahari sudah terbenam di atas permukaan laut, masuk maghrib. Dan apabila Nabi melihat kami, tapi belum memerintahkan, kami juga tidak melarang. Tapi ini Masya Allah, dengan riwayat-riwayat tadi, semuanya sah. Itu menunjukkan sunnahnya sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Walaupun dia bukan rawatib. Kenapa kita bilang bukan rawatib? Karena Nabi bilang bagi yang mau. Bagi yang mau. Didukung lagi oleh hadis riwayat Anas, riwayat Muslim dari Anas, kami melakukannya. Nabi terlarang dan Nabi tidak juga perintahkan. Berarti sunnah. Ya sunnah. Dan lebih jelas lagi daripada itu, salah sahih dari Anas, riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum kanu yabtadiruna as-sawati yusalluna hataini rak'atain. Masya Allah. Adalah para sahabat ketika Nabi mengatakan, sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. 3 kali beliau katakan. Di kali ketiga, bagi yang mau. Para sahabat kata Anas, mereka kalau sudah azan maghrib, mereka segera mencari tembok, mencari tiang. Dan mereka sholat 2 rakaat. Jadi kalau sudah azan maghrib, mereka segera mencari tembok. Karena para sahabat kalau melakukan sholat sunnah, mereka sholat dengan ada sutro di depannya. Dengan ada pembatasnya. Itu kalau sholat sunnah. Adapun sholat berjamaah, sutronya imam, itulah sutronya makmum. Sutronya imam, itulah sutronya makmum. Walaupun ada orang lewat di tengah shaf, tidak berpengaruh. Karena sutronya imam adalah sutronya siapa? Makmum. Beda kalau sholat sunnah. Sholat sendiri. Sholat sendiri. Maka para sahabat mereka mencari tembok. Mereka mencari tiang untuk dijadikan sebagai sutronya dalam sholat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari didukung oleh Uqbah ibn Amir. Tadi Anas bin Malik. Ya, demikian pula sebelumnya ada Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani, juga datang dari sahabat lain
riwayat Imam Al-Bukhari dari Uqbah bin Amir beliau berkata, "Inna kunna naf'alu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami para sahabat melakukannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dan dari ulama lain bahwa sholat sunnah sebelum sholat maghrib itu disyariatkan. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena di sana ada orang mengatakan tidak sunnah karena waktu maghrib sempit. Ini telah dilakukan, telah dianjurkan oleh orang yang lebih baik daripada kita. Telah dianjurkan dan telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada kita, para sahabat. Para sahabat. Maka kalau ada orang mengatakan tidak sunnah, ini tentunya tidak dianggap. Ini tentunya tidak dianggap karena menyelisih dalil. Karena menyelisih dalil. Memang waktu maghrib sempit, tapi bukan hanya cukup untuk 3 rakaat. Waktu maghrib itu lama. Bahkan Syekh Utsaimin setelah beliau teliti, waktu maghrib itu akan keluar 30 menit terbentang, setengah jam. Setelah beliau teliti, dari awal terbenamnya matahari sampai keluarnya cahaya, sampai hilangnya cahaya yang warna orange atau warna kuning di ufuk barat, itu 30 menit baru hilang. Itu setelah diteliti. Artinya waktunya panjang. 30 menit itu kita sudah sholat berapa rakaat. Iya kan? Maghrib 3 rakaat. Tentunya tidak memakan waktu 30 menit. Tidak memakan waktu 30 menit. Maka sekali lagi ini adalah penegasan bahwa Nabi menganjurkan kita untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Seakan-akan Nabi SAW memerintahkan hal ini kalau seandainya tidak ada tambahan 5 syarat bagi yang tidak mau, bagi yang mau, bagi yang mau. Kalau tidak ada tambahan, kita bisa katakan ini adalah sunnah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Tapi pada kali yang ketiga, Nabi bilang bagi yang mau, supaya tidak dianggap wajib, supaya tidak dianggap wajib. Ini terkait dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau rahimahullah, hadis nomor 350, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra bi ummil kitab, muttafaqun alaihi. Sekarang mulai di pembahasan cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan, melakukan dengan ringan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sampai saya berkata dalam diriku, apakah Nabi baca ummil kitab, Nabi baca Quran, Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama berdalil dengan hadis yang ada di hadapan kita ini, bahwa dalam sholat sunnah disunnahkan untuk kita dilakukan dengan cara yang diringankan. Cara yang diringankan. Iya. Seperti ini. Sampai Aisyah katakan, seakan-akan Nabi tidak baca ummul kitab, tidak baca Al-Fatihah. Tentunya itu menggambarkan betapa cepatnya Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah. Melaksanakan sholat sunnah. Dan di sini bukan berarti tidak baca Al-Fatihah. Itu tidak boleh dipahami seperti itu. Karena
SAW katakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadisnya sudah lewat bersama kita. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini Aisyah ingin menggambarkan kepada kita bahwa Nabi kalau melaksanakan salat sunnah belum melaksanakan dengan ringan. Dengan ringan. Dengan ini sebagian ulama berkata seperti Imam Malik, beliau katakan amma ana fala azidu ala ummil kitab fala azidu ala ummil Quran. Adapun saya kalau melaksanakan salat sunnah ini saya tidak akan menambah di atas Al-Fatihah. Ini Imam Malik. Ini Imam Malik. Sampai seperti itu beliau katakan. Iya. Walaupun yang benarnya sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Apa dalilnya sunnah? Padahal ini sekarang Aisyah bilang sepertinya saya berkata Nabi tidak baca Ummul Quran. Tapi yang benarnya tentunya belum baca, dan sunnah kita baca surat setelah surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Hadis setelahnya. Nomor 351. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Muslim. Kata Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat fajar qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan pertama sunnah membaca surat Al-Fatihah di sholat sunnah. Ini secara umum. Secara khusus di sholat subuh ada surat tertentu yang dianjurkan. Seperti ini sekarang. Rakaat pertama sunnah kita baca Al-Fatihah setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua sunnah kita baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Boleh juga diganti dengan surat yang lain. Karena telah sahih juga dalam riwayat Imam Muslim bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u rak'atayil fajr fil ula minhuma ayat al-Baqarah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina Al-Baqarah 136 dan setelahnya wafil ukhra wafil akhirah minhuma qul ya ahlal kitab, itu Ali Imran ayat 64. Ini penukilan dari Ibn Abbas dengan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu yang pertama. Di sholat sunnah. Dan secara khusus di dalam sholat sunnah 2 rakaat subuh boleh kita ganti qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad dengan ayat yang lain. Seperti ini. Ayat dalam surah Al-Baqarah Nabi baca 136 dan juga beliau baca ayat dalam surat Al-Imran 64. Rakaat pertama Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat kedua Ali Imran ayat 64. Ini semuanya menunjukkan sunnah. Baca setelah Al-Fatihah surat yang lain. Sebagaimana di salat wajib juga sudah kita jelaskan. Salat wajib ketika salat itu adalah 2 rakaat, sunnah kita baca surat setelah Al-Fatihah. Tapi bagi imam di salat jahriyah subuh
Demikian pula salat jahriyah Isya. Demikian pula di salat jahriyah Maghrib. Sunnah bagi imam untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Adapun di salat sirriyah Zuhur dan Asar, sunnah bagi imam dan sunnah bagi makmum. Sunnah bagi imam dan sunnah bagi makmum. Dan ini berlaku juga pada salat sunnah. Ini juga berlaku pada salat sunnah berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi. Ini ya beberapa hal yang belum sampaikan. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang di hadis berikutnya. Masalah sunnah-sunnah yang lain dalam mengerjakan sholat sunnah ini. Kita baca lagi insya Allah di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, apakah boleh kredit mobil atau motor di pembiayaan yang ada akad ribanya kena denda jika terlambat membayar? Pertama, yang dalam kurung ini ya, kena denda kalau terlambat membayar. Seakan-akan ribanya itu hanya itu. Bukan hanya itu ribanya di pembiayaan. Bahkan ada jaminan asuransi kan pihak ketiga juga di pembiayaan. Jangan hanya sebutkan denda, jadi akan terkesan nanti sebagian orang bilang kalau saya tidak kasih denda berarti tidak riba. Bukan hanya itu ribanya. Banyak unsur ribanya. Ya, sekarang kita berbicara tentang cicil atau kredit mobil atau motor di pembiayaan yang akadnya ada ribanya, tidak boleh, haram ya. Kalau ada akad ribanya, haram. Walaupun kita nanti mau menghindarinya, dalam artian sebagian orang, saya pernah mendengarkan ada pernyataan, saya akan usahakan bayar tepat waktu supaya saya tidak kena denda. Walaupun kita sudah tanda tangan di atas akad riba, kita adalah riba. Kan Nabi SAW bersabda, la'anallah akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat pemakan riba. Ia menganjurkan untuk makan riba. Dua saksinya, juru tulisnya. Semua kan bukan hanya. Jadi ketika sudah kita akad, tanda tangan akad riba, kita sudah masuk riba. Karena kita sudah riba dengan riba, apalagi kita tahu ini riba ini, baru kita pergi tanda tangan, berarti ada penghalalan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Siapa yang datang nasihat mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, dia tidak melakukan lagi akad riba, maka ya untuknya yang telah lewat. Artinya kalau sudah terlanjur itu punyanya, tidak perlu dia bakar, tidak perlu. Yang telah lewat sudah terlanjur, itu urusannya di sisi Allah kan, dia sudah bertobat. Tapi siapa yang kembali melakukan akad, dia tahu itu riba tapi dia akad lagi, maka mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dibilang kekal, kenapa bisa? Karena dia kembali setelah tahu. Berarti ada unsur penghalalan. Nah, yang menghalalkan yang haram, kafir. Hukumnya kekal di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, anggap dia tidak halalkan, tapi syahwatnya, hawa nafsunya, maka kekal dalam artian lama tinggalnya di neraka. Lama tinggalnya
di neraka. Dua-duanya na'udzubillah, na'udzubillah. Ustaz, apa hukum merapatkan sop? Soalnya banyak di kalangan ikhwan yang tidak merapatkan sopnya, Ustaz. Nah, ini kekurangan. Kalau banyak di antara orang belajar, kalau orang awam dimaklumi karena mereka tidak tahu ilmu. Adapun kalau itu terjadi di ikhwan, berarti itu kekurangan. Kita ini ahli sunnah. Kenapa dibilang ahli sunnah? Ahal artinya pengikut, pemilik, pemegang. Sunnah, pemegang sunnah. Ya, tapi kita tidak melakukan sunnah. Ini kekurangan. Ini kekurangan. Memang hukum merapatkan sop sunnah. Walaupun ada yang mengatakan juga wajib. Walaupun ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Sunnah itu untuk dilakukan. Walaupun tidak apa ditinggalkan kalau memang tidak bisa dilakukan. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Sebagian orang ya bermudahan kalau dibilang hukumnya sunnah. Iya. Kadang seperti itu ya sebagian orang hadanallah. Apa hukum membeli atau menonton TV, Ustaz? Tergantung apa yang kita tonton. Kita beli untuk apa? Itu kan barang mubah. Iya. Kita tonton apa? Di dalam. Kalau kita tonton yang haram, ya haram. Iya, kalau kita tonton yang mubah, kita nonton ceramah. Karena sekarang televisi sekarang bisa nonton YouTube. Ya berarti televisi sekarang seperti HP. Ya, kalau kita bilang mau beli televisi haram, ya harus kita HP. Karena HP juga pakai nonton YouTube. Jadi tergantung. HP juga ini begitu hukumnya. Kalau kita pakai yang haram, haram. Dan ini barang mubah. Ini adalah barang mubah. Mubah itu asalnya mubah. Setelah itu akan berubah hukumnya tergantung maksud. Apa maksudnya kita beli? Kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk apa? Wallahu a'lam. Apakah termasuk istri penghuni surga? Jika suka memarahi atau membentak suami. Aduh, menakutkan. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsah wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhala al-jannah." Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, puasa pada bulannya, dia taat suaminya, masuk surga. Masuk surga. Berarti kalau dia sholat, puasa, tapi tidak taat suami, ini mengkhawatirkan. Ini mengkhawatirkan. Apalagi yang disebutkan di pertanyaan membantah. Tidak ridho saja dengan pemberian suami. Itu kan sebab seorang perempuan itu menjadi penghuni neraka. Ketika Nabi SAW katakan kepada para perempuan, ya, beliau anjurkan para perempuan untuk beramal bersedekah. Kata Nabi, "Inni ra'aitun nar wa ra'aitu aktsar ahliha nisa." Sesungguhnya saya melihat neraka dan saya melihat kebanyakan penghuninya perempuan. Kebanyakan penghuninya perempuan. Ketika Nabi menjelaskan perbedaannya, diantaranya adalah yakfurnal ashir. Walau ahsanta ilaihin naddahara summa ra'aita minka syai'an qalat ma ra'aita min ma ya ra'aitu minka khairan. Ini menakutkan perempuan itu.
Ketika Nabi mengatakan di antara sifat penghuni surga itu mereka tidak pernah merasa ridho, selalu kafir terhadap usaha suaminya. Suaminya sudah bekerja sebulan berjuang dikasih, tidak pernah dia ada kesyukuran, tidak ada pernah ya rasa konaannya dengan penghasilan itu. Dia kafir terhadap hasil yang dibawa oleh suaminya. Tingkat. Dan bahkan kalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupmu, kemudian satu kali saja kamu berbuat salah, dia akan bilang, tidak pernah saya melihat kamu melakukan kebaikan untuk saya. Itu penduduk neraka. Itu adalah penduduk neraka. Na'udzubillah. Semoga istri-istri kita tidak masuk di situ. Iya. Semoga mereka adalah orang-orang yang qanaah, yang ridho terhadap apa yang Allah bagikan di antara kita semua. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya sebagai istri menghadapi suami yang lebih mampu bersedekah ke keluarga daripada menafkahi saya sebagai istri? Aduh. Iya. Kita, ini tadi suami mungkin yang curhat ya. Sekarang istri. Ini tidak sengaja saya dapat setelannya. Pertama, seorang suami harus kita pahami bersama bahwa wajib kita nafkahi istri, bukan sunnah. Wajib kita menafkahi istri sesuai kemampuan. Yang kaya sesuai dengan kekayaannya, yang miskin sesuai dengan kemiskinan. Allah berfirman di Quran, liyunfiqu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka silakan dia nafkahi istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak membebani seorang suami kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Yang penting dia hasilnya segitu dia kasih istrinya. Sesuai kelapangannya. Bukan berarti dia kasih semua. Bukan. Tapi kalau dia lapang, sesuai kelapangan. Kalau dia sempit, sesuai kesempitan. Itu wajib bagi suami. Dan kalau suami lapang, tapi tidak memberikan infak yang cukup kepada istri, untuk istri, demikian pula kalau ada anak dan anaknya, boleh bagi istri untuk mengambil dari suaminya tanpa dia ketahui. Diizinkan, dibolehkan. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, dia jelaskan suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya. Boleh nggak saya ambil dari suamiku? Kata Nabi, silakan ambil yang mencukupimu dan anak. Itu kalau suaminya pelit, tidak cukup memberikan nafkah. Boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Dan ini tentunya kesalahan dari suami. Kesalahan dari suami. Ya, dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu a'lam. Saya pernah sholat berjamaah dan saya berada di shaf ketiga. Ketika sholat, ada anak yang melintas di depan saya, terus saya halangi. Pertanyaannya, apakah tindakan saya itu benar, Ustaz? Tidak. Ketika kita sebagai makmum, kita di shaf ketiga, shaf pertama saja, kita menghalangi anak yang lewat atau orang yang lewat, salah. Salah. Sudah pernah dilakukan hal itu di orang terbaik. Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat di Mina. Datang Ibnu Abbas menunggangi keledainya. Keledai. Dia jalan di tengah shaf sampai ke depan. Oh, dia putar sesuai shaf. Boleh dipotong ini keledai yang dipakai. Kalau bisa masuk motor, boleh jalan pakai motor. Dan datang ke sana, motor membunuh ke sebelah. Ini pakai keledainya, datang ke putar shaf sampai ke depan.
Tidak ada yang melarang dan Nabi juga tidak menegurnya karena dia melewati hanya soft, bukan di depannya Nabi, bukan di depannya Nabi. Jadi tidak perlu kita halangi. Tidak perlu kita halangi kalau kita sholat berjamaah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada seorang wanita yang mempunyai 4 anak, semuanya laki-laki. 6 bulan setelah suaminya meninggal, innalillah. Wanita tersebut berzina dan hamil, naudzubillah. Melahirkan anak perempuan. Pertanyaannya, anak perempuan tersebut ingin menikah. Apakah boleh salah satu saudaranya, saudara laki-lakinya yang 4 itu menjadi walinya? Iya. Kita maklumi bahwa anak zina itu disandarkan kepada ibunya. Iya, disandarkan kepada ibunya. Itu secara penyandaran. Tapi secara pernikahan, kalau ibunya menyerahkan perwaliannya, sah. Kakak yang anak sah tadi itu menikahkannya. Kalau ibunya menyerahkan atau ibunya menyerahkan ke Pak Imam, sah. Karena boleh. Karena perempuan kan tidak boleh menikahkan anaknya. Maka boleh dia serahkan perwaliannya kepada orang lain. Boleh diserahkan perwaliannya kepada orang lain. Adapun kesalahan dan ibunya itu kesalahan ibunya. Tidak ada hubungannya dengan anak. Tidak ada hubungannya dengan anaknya. Wallahu alam. Apa hukum membeli tabung gas LPG 3 kilo untuk orang miskin, sementara kita mampu membeli tabung gas 12 kilo? Tanya ke pemerintah. Jangan tanya saya, tanya pemerintah. Ya, kalau pemerintah bolehkan, halal. Tapi kalau pemerintah tak boleh untuk orang miskin, haram. Kita memang membeli menggunakan haknya orang. Menggunakan haknya orang. Itu mengkhawatirkan, itu menakutkan. Jangan sampai nanti hari kiamat kita bangkit. Kan orang nanti di hari kiamat akan bangkit sesuai dengan yang diambil dari haknya orang. Yang mengambil tanah akan memikul tanah. Kita tidak takut. Banyak gas 3 kilo di atas pundak kan? Oh iya, jangan. Pokoknya kalau bisa jangan mengambil haknya orang. Sebisa mungkin. Iya, kita berusaha itu. Apa hukumnya Ustaz menabung di bank? Dan bagaimana hukum tabungan kita dipotong oleh bank setiap bulan? Untuk apa kita tabung? Itu dulu yang perlu ditahu. Kalau kita tabung untuk menggandakan uang, tidak boleh. Itu riba. Tapi kalau kita tabung untuk menjaga harta, ya, maka itu boleh. Karena menjaga harta itu wajib. Menjaga harta itu wajib. Dan kalau bank potong sebagai biaya ya administrasi untuk menjaga uang kita itu halal. Halal. Tinggal nanti kalau ada bank juga kita misalnya tabungannya banyak sehingga bank kasihkan ada bunganya, maka kita ambil, kita kasih ke orang miskin. Haram kita makan sendiri itu kalau ada uang ribanya. Kalau ada uang ribanya. Jadi kita ambil, kita kasih ke orang miskin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi waktu ini panjang kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah beli sebidang tanah kapling yang sertifikat induknya masih ada sama si penjual. Tapi AJB-nya sudah saya miliki dan saya berniat untuk urus pemecahan sertifikatnya. Tapi setelah saya pelajari agak sulit mendapatkan itu sertifikat induk.
yang masih di tangan si penjual tanah tersebut, kecuali diberikan semacam uang amplop, baru ia bisa berikan. Karena saya sudah beli dan menjadi milik sendiri, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Jika saya memberikan uang amplop atau saya bawakan polisi agar saya bisa diurus sertifikat pemecahannya? Kalau bawa polisi makin kita tidak dikasih karena dendam, ya tidak apa-apa kita berikan uang amplop. Ya kalau memang itu tanah hak kita, kalau tanah itu memang punya kita dan susah diproses tanpa ada uang amplop, ya, yang di bawah meja, ya, atau salam tempel, boleh, tidak apa-apa. Yang penting itu haknya kita, itu punya kita jelas. Tapi kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan kasih uang, kasih untuk menjaga harta yang kita punya, untuk menjaga harta yang kita punya, dibolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Sudah komat? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya mau sebenarnya kalau ada bisa pengurus yang mengingatkan, tolong berhenti Ustaz, supaya kalau ada pertanyaan, karena kadang kita kalau namanya kita sebagai yang menyampaikan, kadang semangat tinggi sehingga tidak sadar kalau waktu sudah masuk. Kalau ada yang bilang cukup Ustaz, sampai di sini titik, itu lebih bagus supaya kalau ada pertanyaan bisa kita pakai. Iya, itu wallahu alam kalau bisa dan kalau ada. Jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.